marilah kita memohon tuntunan Pisarana dan Pancasila kepada Ayah, dan mohon untuk menggantikan Babante dengan seruan ayat. Handamayang Pancasila Aradana Karomase Okasahan Ayah Tisaranena Saring Pancasila Dhamaya Cami Anugraham Katwasila Dekane Ayah Tutyampi Okasa Aham Ayah Tisaranena Saring Pancasila Dhamaya Cami Anugraham Katwasila Dekane Ayah Tutyampi Okasa Aham Ayah Tisaranena Saring Pancasila Dhamaya Cami Anugraham Katwasila Dekane Ayah Wadhamitang wadethang Ayah Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi
Marilah kita memohon Damadesana kepada Ayah dengan membacakan Aradhana Damadesana. Handamayang Damadesana Aradhana Karomase Sati
mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi para upasaka upasika. Saya baru pertama kali di sini. Kemudian saya diberikan beberapa pilihan topik untuk pagi hari ini, dan saya pilih topik menghilangkan pikiran negatif. Sedikit bagus sekali ini topiknya ya, menghilangkan pikiran negatif, karena segala sesuatu dipelopori, dibentuk oleh pikiran, seperti yang di dalam Dhamma Pandangan ayat 1 itu dan ayat 2. Jadi kalau pikiran kita didasari dengan hal-hal yang negatif, maka kita akan mempelopori diri ke hal yang negatif, memimpin perjalanan hidup ke arah negatif, dan membentuk hasil dari kehidupan ini ke arah yang negatif. Berarti penderitaan. Nah sekarang kita harus samakan dulu persepsi mengenai apa yang dimaksud dengan pikiran negatif. Menurut upasika, upasaka, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pikiran negatif? Karena orang yang bilang mesti positive thinking gitu kan, nggak boleh negatif thinking. Contohnya kayak apa sih nggak boleh negatif thinking, harus positive thinking misalnya? Misalnya ini saya kasih contoh umpama, ada orang yang perilakunya nggak bagus, palingnya kita ngeliatin perilaku itu nggak bagus, jadi kita nggak boleh berpikiran itu nggak bagus. Itu termasuk positive thinking, begitu kan? Begitu ya? Maaf ya saya nanya ya, itu sebetulnya ya kayak gitu tuh. Misalnya udah tahu nih orang jelek, perilakunya jelek, terus kita bilang nggak boleh negatif thinking, harus pikiran positif. Jadi anggap orang ini harus baik, dipikir baik gitu ya. Itu sebetulnya positive thinking apa bodoh? Maaf lumpangannya. Itu positive thinking apa bodoh sebetulnya? Bodoh itu mah. Udah jelas-jelas sudah jelek. Kita harus mikir bahwa itu bagus. Kan pembodohan terhadap diri sendiri kan. Yang namanya positive thinking, bagus ya bilang bagus, jelek ya bilang jelek gitu. Bahkan bahaya kalau jelek kita bilang bagus, ujung-ujungnya kita banyak mengalami kerugian kan, ditipu, dibodohi, dimanfaatkan, dikerjain karena positive thinking kan gitu. Kalau positive thinking pokoknya yang sebagaimana apa adanya itu, pikiran kita positif gitu, positif mengerti, ini negatif, ini jelek, ini baik, jangan dipukul rata semuanya dia nggak baik, bahaya itu, ya. Sedangkan kita dianjurkan lagi di Manggala Sutta harus bergaul dengan orang yang bijaksana. Nah, kalau semua dianggap bijaksana habis kita, ya salah kita ya, salah berteman kan gitu. Dan kita harus bergaul dengan orang bijaksana. Berarti kita harus tahu yang bijaksana yang mana, yang nggak bijaksana yang mana. Cuma sikap mental kita tidak memusuhi. Sikap mental kita tidak membenci. Kalau kita memusuhi, membenci, nah itu berarti pikirannya negatif. Kan rugi buat kita. Kemarin ini belum lama saya beberapa hari mengulang lagi kasih tahu umat kalau pikiran negatif itu bahaya. Sejahat-jahatnya orang, bisa kita tuh lebih jahat diri kita sendiri ke diri kita sendiri. Misalnya contoh,
Pernah nggak nih upasaka-upasika difitnah orang? Pernah nggak? Pernah ya? Atau ada yang istri belum pernah difitnah tapi dicaci maki pernah gitu. Atau saya nggak difitnah, nggak dicaci maki tapi disindir-sindir gitu. Pernah ya kurang lebih mengalami wilayah seperti itu, pernah dimasuki gitu, mengalami gitu ya. Katakanlah nih sekarang nih kita di barusan dicaci maki atau difitnah. Dan terus ceritanya setelah itu kita pulang. Nah di dalam perjalanan dari sini ke rumah itu ingat tentang kejadian di fitnah tadi atau begitu mendengar pulang lupa? Ingat ya? Beda sama Dhamma. Kalau Dhamma harus dari Dhamma pulang lupa. Kan begitu ya? Aneh gitu aneh. Kalau banyak yang bertekad, akhirnya saya ingin bertekad untuk ketemu Buddha Dhamma lagi di dalam kehidupan berikutnya. Bagus banget, benar, dan itu memang harus dilaksanakan. Tapi bisa dari Dhamma terus lupa. Tapi kalau di fitnah nggak lupa itu, bisa sampai mau mati aja masih ingat. Iya, benar kan ya, kurang lebih begitu ya. Berarti sekarang begini, kita tidak bicara siapa yang salah dulu gitu ya. Nah sekarang kita bicara begini. Begitu kita ingat dalam perjalanan pulang itu gak cuma sekali, ingat lagi, nggak tahu dari sini sampai ke rumah nggak tahu berapa puluh atau mungkin ratus kali itu ingat. Karena pikiran kan cepet kan, sudah sampai di rumah nih, katakan ada kerjaan lain lah, sibuk-sibuk lupa sebentar nanti ingat lagi, ya. Terus masih bisa tidur lah, bangun tidur ingat lagi. Ya minggu depan, bulan depan, tahun depan, tahun berikutnya masih ingat terus. Sekarang kita kasih perumpamaan. Orang yang mau fitnah, katakanlah memukul kita, udah sakit tidak dipukul waktu itu, sudah ya. Sekarang begini, coba bayangkan, ketika kita mengingat lagi tentang fitnahan itu, sakit lagi enggak? Setiap itu sakit kan? Jadi sejahat-jahatnya orang yang memfitnah, lebih jahat kita ke diri kita sendiri. Karena kita ingatnya berulang kali. Artinya kita mukulinnya berulang kali. Nah itu baru di situ. Saya mau kasih tahu yang lebih serem lagi. Ya, itu kita baru satu kasus ini, baru satu kasus. Sedangkan yang namanya pernah disindir, difitnah, dicela apa, dan cuma sekali dalam perjalanan hidup kita. Ini kita baru cerita satu kasus dengan satu orang, ya, sudah. Begini, ini ketika pertama kali kita difitnah nih, posisinya ini ya, pertama kali kita sakit di situ. Begitu ingat sakit lagi kan? Nah yang di sini ini menguat. Ini bukannya ya yang pertama kali ini yang pertama kali difitnah nih ya, posisinya di level ini sakit ketika difitnah ini sakit. Begitu ingat sakit lagi kan? Ingat sakit lagi. Nah yang ini nggak cuma begini enggak, ini tambah kuat. Karena ini udah diingat lagi, dikasih apa pupuk lagi, disiram lagi, yang ini tambah kuat dan yang baru muncul. Tadi kan kita udah bicara, ingatnya kita nggak cuma sekali, berulang kali. Ingat lagi, yang ini ingat lagi, yang di sini tadi yang pertama itu kekuatannya nambah, yang ini nambah, yang baru muncul, terus begitu. Ini buktinya ya. Pernah nggak ketika ingat kasus tentang fitnah itu? Akhirnya ya udah diselesaikan lah. Nah dalam meditasi, dengan kebijaksanaan, katakanlah ya udahlah dimaafkan. Biasanya yang kuat penyelesaiannya di dalam meditasi. Udah selesai, walaupun mungkin berurai air mata dulu karena sedihnya, sakitnya, akhirnya ya sudahlah, bisa melepas, bisa memaafkan. Kenapa muncul lagi ya? Kan rasanya sudah memaafkan, kok ini muncul lagi. Karena itu berlapis. Nah yang bikin lapisan siapa? Bukan si pemfitnah itu, bukan. Yang bikin lapisan kita. Itu baru satu kasus. Nah sekarang saya mau cerita lagi ya. Ada orang non-Buddhis ikut vipassana. Dia bilang begini, waktu interview ayah, saya melihat gambaran jantung. Di dalam gambaran jantung itu dilapisi banyak lapisan. Pokoknya berlapis-lapis tidak terhitung. Tapi kan terus disadari kan. Begitu disadari, akhirnya tersadari setiap lapisan itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Akhirnya diketahui
yaitu pikiran yang negatif. Kan pikiran negatif dong, ingat lagi yang jelek, nah itu negatif. Nah, itu bahaya. Jadi bagus banget kembali ke pembicaraan topik. Bagus banget topiknya bagaimana cara menghilangkan pikiran yang negatif. Kemudian kan kalau yang pikiran negatif, sekarang begini, kalau kecenderungan kita negatif, kan ada orang tuh masing-masing punya kecenderungan. Ada yang kecenderungannya positif, ada yang kecenderungan negatif. Contohnya begini, masalah. Begitu seseorang berhadapan dengan masalah, muncul masalah ke permukaan, kalau orang yang kecenderungan negatif, begitu melihat masalah, melihat jalan keluarnya. Kalau orang yang kecenderungannya negatif, begitu muncul masalah, jalan buntu yang muncul di dalam benaknya. Itu bahaya. Jadi pasangka upasika tipe yang mana ini? Ketika muncul masalah, langsung ada usaha untuk cari solusinya sehingga gambaran itu muncul. Gambaran jalan keluar itu muncul. Atau langsung jalan buntu. Misalnya begini kalimatnya, aduh kalau saya mah gak bisa, terus saya bakalan gagal gak? Hidup saya mah bakalan susah. Saya kayaknya gak mampu lah nanganin ini. Nah tipe-tipe itu pikiran yang negatif. Dan itu bahaya. Siapa yang memiliki itu, kalau dilanjutkan, jalur derita masuk. Kalau tidak dilanjutkan, di-stop. Ketika mau menyetopnya, kita menderita dulu. Mau menyetopnya menderita, karena menyetop kebiasaan itu susah. Tapi setelah itu kita bahagia. Dia mau gak nukar gitu. Nukar penderitaan yang lama diganti sama penderitaan yang sebentar, atau gak mau menghadapi penderitaan yang sebentar, mau menikmati penderitaan yang lama. Tinggal ditukar aja. Ada umat yang tahu meditasi itu bagus, tahu banget meditasi itu bagus, dia juga mau, tapi gak kuat sakit, sakitnya. Nanya, ayah ada jalan lain gak sih? Gitu. Emang ada jalan, kalau gak dia, nanya ada jalan lain gak sih? Ya gak bisa, kalau mau melihat ke dalam batin itu harus meditasi. Kalau gak meditasi gak bisa melihat ke dalam batin gitu. Habis kaki saya sakit, mendingan punya kaki yang sakit daripada kaki yang males. Kan kalau kaki yang sakit masih ada produksinya. Sakit nih tapi mau produksi latihan konsentrasi, latihan kesadaran masih ada hasilnya. Coba kaki yang males, hasilnya apa? Tambah males. Kalau nggak ada apa-apa masih mending kan ya. Hasilnya gimana? Nggak ada apa-apa masih mending ya. Tapi hasilnya malah tambah males. Itu yang bahaya. Siapa di sini yang tanpa malas meditasi? Kayaknya banyak ya. Kalau dari wajah, dari gambaran wajah, kayaknya banyak. Siapa yang rutinnya meditasi atau agak banyak meditasi? Ada enggak? Ada ya. Ada, walaupun beberapa ada, walaupun nggak sampai lewat 5 jari, tetap ada. Dan itu juga sudah membahagiakan. Tapi begini ya upasaka dan upasika, kalau mau menghilangkan pikiran yang negatif, itu hanya dengan proses meditasi. Karena di dalam proses meditasi itu, jadi meditasi itu bukan sesuatu yang bim salah bim, habis dulu meditasi langsung semua berubah gitu, bukan. Itu di dalam meditasi itu ada prosesnya, proses penjinakan. Kalau yang namanya proses penjinakan berarti kan itu pikiran nggak jinak. Kalau nggak jinak artinya iya. Di sini siapa yang merasa pikirannya jinak? Coba, tadi kan meditasi ya. Iya, sebelum saya masuk saya dengar meditasi. Begitu sampai sata apa? Awela hontu. Udah. Setelah itu happy. Happy itu mendengar itu sampai sata, awera, sukajibinos. Sampai sata, sada hontu, awera, sukajibino. Setelah dengar itu happy. Bukan happy dari meditasi. Happy tandanya meditasi selesai. Sama-sama happy tapi salah gitu. Ya. Kapan sih ini pemimpin keluarga kok diam-diam aja, jangan-jangan kelupaan gitu. Kadang-kadang kan belum waktunya aja udah gak sabaran.
Padahal itu lagi proses menjinakkan pikiran yang liar. Pikiran yang liar negatif apa positif? Negatif. Terus dibawa-bawa terus ya? Bawa-bawa kan? Tambah liar ya? Tambah liar. Terus kira-kira, mikir aja. Kira-kira kalau hidup sama pikiran yang liar, aman, nyaman, atau bagaimana? Aman, pikiran liar nih. Hidup dan pikiran liar mah aman. Aman gak? Enggak kan? Yang dirasakan gelisah, menderita, ya, banyak hal negatif yang dirasain, tapi tetap itu pikiran liar, dibiarkan liar. Coba bayangkan, kenapa? Karena mohanya dibiarkan, ya, kebodohannya dibiarkan, sampai udah tahu itu menyakitkan, itu mau bikin menderita, lanjut terus, nggak ada remnya, dilarang aja nggak mau. Coba di sini pernah nggak mengalami marah yang gitu lagi memuncak itu marah, terus ada orang yang sayang nih sama kita, udah jangan marah, terjantungnya kenapa-napa, darah tingginya, takutnya jepret gitu kan. Ya, oh kita langsung diem apa malah orang itu yang kita marahin? Jawabannya pasti geremong gitu. Berarti kan bisa juga orang itu dimarahin, orang yang disuruh-suruhnya marah, suruh berhenti, gitu ya. Ngamuk. Jadi pikiran yang liar, ada orang yang dibuat menjinakkan pun tetap didukung untuk liar. Hati-hati. Siapa di sini yang kalau lagi marah terus bilang udah jangan marah ya, terus langsung adem, gitu. Nah, ada nih kayaknya nggak ada. Jadi kita ngomong apa adanya dulu ya. Hidup kita dalam keadaan bahaya kan? Cuma satu keuntungan dan keberkahan kita kenal agama. Kalau kita nggak kenal agama, udah nggak tahu kemana tahu. Larinya kencang tidak terkendali. Di sini masih liar gitu, tapi masih ada proses penjinakan. Ingat sila, ya kan, ingat kan menjalankan sila. Sesekali lah gitu, ingat gitu ya, menjalankan sila. Meditasi juga ada kalau pelihara. Tapi ada juga yang di rumah yang rutin ya. Meditasi juga masih ada, masih dengerin dhamma, terus ngerti mengenai hukum karma, hukum sebab dan akibat ya. Ingat, hukum karma bukan hukum hutang piutang. Ada yang suka bilang, itu bayar hutang karma. Hukum karma bukan hukum hutang piutang, itu urusan orang dagang. Ya, hukum karma hukum sebab dan akibat. Jadi jangan salah. Karena begitu kita berpikir ini hukum hutang piutang, udah negatif lagi pikiran. Jadi hukum karma adalah hukum sebab dan akibat. Jadi jelas mau nanam apa nih? Sekarang kita mau makan apa? Mau makan buah ini kayaknya enak nih. Kalau nanam sendiri mah pasti dijamin lah pupuknya juga nggak yang membahayakan, apa tanam tuh. Nah nanti baru mati buahnya. Jadi ini ya para upasaka mengenai buah kita, mengenai buah karma kita nggak bisa pilih. Yang bisa kita pilih benihnya. Mau buah apa? Pilih benihnya, pilih gitu. Tanam itu. Makanya jangan sembarangan ya, jangan sembarangan nanam. Nah kemudian gerakan kita dalam memilih benih itu cepat sekali gerakannya. Karena kan dipengaruhi pikiran ya, dalam arti kata pikiran ini gerakannya cepat sekali. Sedangkan benih yang tersedia dan sudah terdata dan ada di dalam batin kita, benih negatif ada dan benih positif. Hati-hati, gerakan tangan ini bukan tangan ya, gerakan pikiran ini untuk memilih menanam benih begitu cepatnya, kadang-kadang tidak terkontrol, kadang-kadang tidak terkendali. Di dalam batin kita dinyatakan ada lomba dosa dan moha, keserakahan, kebencian dan kebodohan. Bukan cuma dibilang ada keserakahan, kebencian dan kebodohan, tidak. Tetapi ini adalah sebagai akar kejahatan.
Di dalam batin kita ada 3 akar kejahatan, bukan 1, ada 3. Dan 3-tiganya bekerja sama dengan baik dan kebanyakan sukses. Ya, kerja sama mereka kebanyakan sukses. Giliran yang positif, kerjasamanya kurang sukses. Iya, benar kan? Emang yang positif gak kerja? Emang kita gak punya? Punya yang positif, kerja juga, tapi jarang sukses. Kenapa? Maaf, jarang didukung. Yang positif di dalam batin kita sama kita sendiri jarang didukung. Yang negatif di dalam batin kita sering didukung. Dan berbagai macam alasan pokoknya tersedia untuk goal. Untuk kalau negatif itu goal itu, wah alasannya, kemampuannya, tim sukses yang kuat banget. Kalau pikiran yang positif, lemah banget, berbagai alasan untuk menggugurkan. Yang paling gampang begini aja ya, saya sih percaya ya sama upasaka ini pasti sering, bukannya pernah lah, seringlah bertekad, tak ingin rajin meditasi, tak ingin menjalankan sila dengan baik, tak ingin memancarkan cinta kasih gitu. Kalau menurut saya nih dari wajahnya pasti pernah atau bahkan sering. Kalau menurut saya. Tapi saya juga kayaknya rada-rada yakin seringkali gagal ya. Mau meditasi juga seringkali gagal. Misalnya gaya nih, bertekad, saya setiap hari mau bangun jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Ya mau meditasi sekian lama gitu. Gaya banget, keren, kita acungin jempol tuh ya, gitu ya udah. Giliran pakai pasang alarm lagi. Karena belum terbiasa kan, pasang alarm. Alarm bunyi, tutup lagi. Matiin lagi gitu. Terus tapi kan malu juga kan sama diri sendiri udah bertekad, kok nggak menjalankan, nanti alasan tuh keluar. Kan masih ngantuk, kan masih capek. Kalau bangun, ntar kegiatan siang gimana? Nanti sakit, nanti di kantor letih lah, apa dan segala macem. Akhirnya oh ya tidur lagi. Ya, nah jadi yang bertekad itu siapa? Diri sendiri kan? Yang mau bernorm, yang mau jadi lebih baik itu diri sendiri. Yang menggagalkan siapa? Diri sendiri juga. Tapi giliran ke yang baik, kalau ke yang gak baik mah, kenapa ya bisa bohong gitu? Bisa sukses lagi. Hati-hati, ada sesuatu yang salah di dalam cara kerja pikiran kita ya. Jadi makanya harus dibenahi. Nah, bagaimana cara menghilangkan pikiran yang negatif? Cara menghilangkan pikiran yang negatif harus jujur. Dihajar sama jujur, itu yang main-main di dalam benak kita, yang ngelek sana, ngelek sini lah, beli pedes, segala macam, putus. Kalau dihajar sama jujur, dia putus. Dan kejujuran kan salah satu dari paramita kan. Jadi sendiri juga mesti jujur. Jadi ketika misalnya mau meditasi udah pasang alarm kayak cerita tadi, terus sebetulnya si malas yang bekerja, tapi alasan macam-macam kan ngantuk, letih, urusan kerja dan lain sebagainya dibawa-bawa, kita harus cek. Ini sebetulnya malas atau apa? Kalau misalnya ini sesungguhnya karena malas, langsung bangun duduk meditasi. Nah terus gimana nih kasusnya? Udah bangun, udah susah payah bangun duduk meditasi. Dia galimannya juga udah setuju asik. Udah manggut-manggut, terus padahal gak ada yang nanya tuh. Udah manggut gimana kalau gitu? Gak apa-apa. Karena fisik ini harus didisiplinkan, mental harus didisiplinkan. Fisik harus dibentuk, mental juga harus dibentuk. Ngantuk-ngantuk gak apa-apa. Yang penting langkah pertama udah menang, udah bangun. Gak lagi bablas gitu kan. Nah langkah pertama udah bangun, maju, ngantuk gak masalah. Tinggal ini tahapan demi tahapan aja dihadapi. Setahap, urusan yang belum bisa dilewati ini kita lewati. Kalau borongan kita gak mampu. Jadi setahap, kredit. Lama-lama juga lunas. Ya, lama-lama juga bisa. Ya, terus ceritanya udah ngelamun. Tapi pikirannya keliaran, sudah lumayan. Udah bisa bangun dari tempat tidur, udah bisa duduk. Tinggal urusan pikiran keliaran, ngantuk udah gak ada. Urusin yang ini. Ini panjang, prosesnya panjang. Kenapa kok kita sebutannya ya? Kenapa kita untuk hal yang
positif itu selama itu karena kita belum tekun di dalam latihan di situ, belum tekun. Kenapa untuk hal yang negatif nggak pakai acara latihan udah pada pintar gitu? Iya. Kenapa? Karena memang udah ada bawaannya. Ya. Contoh begini. Dalam perjalanan saya menjalani kehidupan spiritual, belum pernah ada satu orang pun yang bertanya bagaimana caranya mengembangkan kebencian. Belum pernah. Tapi kalau ayah bagaimana caranya mengembangkan meta, banyak orang dan berulang kali. Karena apa? Kalau meta mah belum pada bisa. Kalau benci mah udah berpintar. Kenapa? Itu bawaan dari mana? Misalnya bayi kan baru lahir, dia nggak tahu apa-apa dia, tapi dia punya kecenderungan. Kayak kita kan mantan bayi. Ya, mantan bayi ini pernah belajar tentang kebencian kan? Nggak ada sekolahnya. Ya, nggak ada yang ngajarin, cuma ada yang nyontohin. Jadi kenapa aku pada bisa? Nah, untuk hal harus diperhatikan, hati-hati. Kalau kecenderungan kita negatifnya masih kental, melihat yang negatif gampang belajar, melihat yang positif susah belajar. Di dalam pemutaran Nikaya, di sana tertulis bagi orang yang biasa melakukan perbuatan baik, itu sangat sulit melakukan perbuatan salah. Bagi orang yang biasa melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan baik itu sangat sulit. Kayak kita nih misalnya, biasa marah-marah. Buat marah-marah gampang, sabar nggak bisa. Buat orang yang sabar, mau marah, gimana caranya gitu? Bingung ya. Kalau buat orang yang biasa sabar, marah itu bingung gimana caranya. Tapi kalau orang yang biasa marah, gampang. Di sini ini gampang apa susah kalau marah? Ada yang susah, ada yang gampang. Itu lah, orang kan berbeda-beda ya. Ada saya kalau mau marah tuh susah. Ada yang benar-benar susah, memang dari hatinya memang gak bisa marah. Ada yang gak bisa marah, tapi hatinya marah. Ada juga syukur-syukur yang memang dari hatinya marah. Nah itu yang enak. Nah ini kalau kenapa sih jadi kejadiannya begini nih? Karena terlalu banyak mikirin orang lain. Orang itu marahin saya. Kalau saya nggak marahin lagi sama dia, keenakan ya. Supaya orang itu gak enak, menderita bareng-bareng. Iya kan, berarti menderita bareng-bareng. Nah itu pikiran-pikiran negatif gitu. Jadi kita harus sekarang pokoknya balik ke pikiran yang positif. Kita belajar dhamma, cari dhamma yang sejati. Sehingga ketika kita belajar dhamma, dapat dhamma yang sejati, ya proses penjinahan pikiran itu makin hari makin jelas. Pikiran ini perlu dijinakkan. Kembali kita bicara tentang liarnya pikiran, ingat hidup kita dalam keadaan bahagia. Hidup di bawah pikiran yang liar, pikiran aman? Aman nggak? Nggak aman. Hidup dibawa dengan pikiran yang liar itu aman. Hidup dibawa dengan pikiran yang jinak itu baru aman. Karena setelah pikiran ini jinak, baru pikiran ini bisa dijaga. Nah pikiran liar bagaimana menjaganya? Nggak bisa. Jadi pikiran yang kita sadari, pikiran yang masih liar, terutama saat meditasi kan nyadar banget kan, pikiran ini keliaran sampai meletak selesai juga ya, kok nggak meditasi ternyata, pikiran kemana-mana kan gitu. Ya meditasi mulai, udah duduk pada diem aja, tapi pikirannya rame. Udah selesai meditasi, menyadarnya selama ini ternyata nggak meditasi. Pikirannya keliaran, cuma duduk bareng doang, duduk bareng diem. Ya, tapi itu juga lumayan. Kalau nggak kan ngegosip. Kalau gosip kan udah karma buruk lagi. Udah itu juga lumayan. Jadi begini ya, ingat, kita adalah orang yang sedang berjuang. Setiap kali ada perjuangan yang kita lakukan, kan begini ya, kita berjuang menghadapi diri kita sendiri kan, bukan menghadapi orang lain. Setiap kali ada perjuangan yang kita lakukan,
katakanlah perjuangan ini kalah sama sifat negatifnya. Nggak apa-apa, ini harus dihargai, jangan dimomelin. Karena kadang-kadang kan cuma ngomel, gimana sih? Tadi kan belum berkata mau meditasi gitu. Oh tidur lagi misalnya, dimomelin begitu. Ini yang positif yang lagi berkembang. Jadi ciut lagi gitu, kalau kayak orang hopeless gitu. Baru mau bangkit, dicaci maki lagi, ditekan lagi, dia turun lagi. Jadi harusnya dibangkitkan. Jadi ketika ini misalnya baru melangkah sedikit, jatuh lagi. Gak apa-apa, ayo bangun lagi. Jatuh lagi, enggak apa-apa, bangun lagi. Karena memang ini anak kecil berhadapan dengan monster. Ya kan? Kekotoran batin kita harus ngomong ya. Itu namanya bahwa dosa mama yang ada di dalam hati kita itu jahat banget. Sekarang kita pikir, makhluk-makhluk sekarang yang ada di alam menderita karena loba dosa mama siapa? Diri sendiri. Nah, kita juga punya. Yes, masih pada punya nggak? Punya. Berarti pintu ke situ masih terbuka nggak? Nah, hati-hati. Ya, kita harus hati-hati karena pintu itu masih terbuka itu buat kita. Jadi harus bagaimana? Makanya kempes-kempesin tuh bahwa dosa mukanya. Jadi si kecil ini nih yang si positif yang lagi berjuang, mulai tumbuh, mulai berkembang, ini harus dijagain. Harus dijagain supaya akhirnya dia punya kekuatan, makin lama makin kuat, dan yang negatifnya makin lama makin lama. Nah kita perlu membantu diri kita sendiri cenderung ke hal-hal yang positif. Kalau cenderung ke hal-hal yang negatif, bahaya. Ingat, ini perjalanan hidup kita. Ada orang yang bilang begini, ayah, kalau sekarang di kehidupan sekarang kita bikin jahat misalnya, kok kita juga nggak tahu saat lahir lagi di kehidupan berikutnya gitu, menerima buah karma buruknya kan juga kita nggak tahu. Begitu juga kalau kita bikin karma-karma baik setelah di kehidupan berikutnya, setelah kita meninggal, lagi di kehidupan berikutnya kita juga kan nggak tahu. Ya memang nggak tahu. Walaupun ada beberapa orang yang tahu kan, ya, walaupun gak banyak tetap ada yang tahu. Memang nggak tahu. Sekarang poinnya bukan ditahu atau tidak tahu, poinnya di merasakan. Anda nggak tahu dulu pernah nanam benih yang buruk, nggak masalah. Tapi Anda akan merasakan buah dari penderitaan. Anda nggak tahu, lupa pernah nolong orang, menanam kebajikan, tapi Anda akan merasakan buah dari tanam baik. Merasakan dan mendapatkan, akan bersentuhan. Jadi begini, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, ini ada dorongan tenaga, mendorong ke hal-hal yang menuju jalur penderitaan. Terus ya, sampai akhirnya ketika kita meninggal, nah kita masuk ke alam menderita karena dorongan tenaga dong. Dorongan tenaga dari perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan masuk ke alam menderita, belum apa-apa tuh itu baru masuk keluar. Nah kemudian bersentuhan dengan penderitaan. Nah nanti di situ merasakan penderitaan. Jadi ada prosesnya. Proses, ada tenaga dorongan yang dibikin, masuk ke situ, langsung bersentuhan dengan penderitaan dan merasakan penderitaan. Jadi lupa, nggak penting. Ingat, nggak penting. Tapi yang Anda harus ketahui akan merasakan, akan mengalami, itu poin. Jadi jangan pikir, nggak tahu ini, memang nggak tahu, tapi merasakan. Seperti sekarang. Jadi kita mantan-mantan anak kecil, ya. Sekarang kita merasakan di kehidupan manusia. Karena apa? Karena topangan kita cukup. Topangan kita hidup di alam manusia ini cukup. Karena ada sebagian orang yang nggak cukup. Topangan hidup di alam manusia nggak cukup. Pasti seringlah mendengar masalah aborsi, masalah bayi yang dibuang. Udah lahir di alam manusia, udah jadi janin, terus diaborsi, udah keluar, dibuang lagi. Ya kan, kardus, kantong kresek, di tas, di apa kan? Karena topangannya nggak cukup. Berarti kita punya topangan ini yang cukup sampai bisa hari ini. Maksud saya cerita ini kita harus tahu ini semua adalah hasil karya kita masing-masing. Seperti mereka yang diaborsi, ya hasil karyanya. Kita yang selamat sampai hari ini, ya hasil karya kita. Bertemu dengan keluarga, dengan orang tua yang begitu menyayangi, yang mau berkorban
sedangkan yang lain malah dikorbankan. Jadi bagaimanapun hari ini kita berada di posisi ini karena kita menempatkan diri di posisi ini. Orang-orang yang banyak melakukan perbuatan baik terus mendorong terus untuk lahir di alam manusia kan, untuk lahir di alam-alam bahagia kan. Ketika meninggal, lahir di alam bahagia, bersentuhan dengan kebahagiaan dan merasakan kebahagiaan. Tapi lupa, gak apa-apa, kebahagiaan dirasakan dan buah karma baik yang didapatkan. Jadi jangan jangan ikut-ikutan, karena kalau kita sering dengar, nggak tahu ini nanti mah, nggak tahu ini nanti mah, akhirnya perbuatan itu digampangkan, gampang untuk melakukan perbuatan salah. Jadi kita jangan menyepelekan, hati-hati ini hidup kita. Ya setelah kita meninggal, kita akan melanjutkan perjalanan lagi, karena kita belum terbebas. Nah sekarang begini, kita masih di alam manusia. Kurang lebih gini, kepikiran nggak kira-kira setelah meninggal ini apa yang akan terjadi? Buru-buru sama ya, yang ke situ nggak dipikirin. Seharusnya kita pikir, kira-kira setelah kematian ini baru pas nanti putus lahir kehidupan berikutnya apa yang akan terjadi, itu mestinya udah dipikirin sama kita. Karena itu kehidupan kita gitu. Berikutnya itu kehidupan kita. Jadi jangan bagaimana nanti aja, kami mesti mikir nanti bagaimana. Jadi kita harus tahu kehidupan berikutnya gimana. Oleh karena itu kita harus jaga 3 pintu. Pintu pikiran, ucapan, mati, dan jasmani. Kalau pintu ini nggak dijaga dengan baik, jebol ya. Kan kecenderungan negatif ini bukannya masih ringan ini di dalam batin. Kecenderungan negatif masih berat. Buktinya dimarahi orang, dicaci maki orang, difitnah orang sekali, ingat berulang kali. Nyiksa diri berulang kali. Itu artinya bisa dikatakan dengan jelas kita tidak sayang diri kita sendiri. Giliran yang jelek-jelek diingat berulang kali. Nah, giliran dhamma baru keluar pintu aja lupa coba. Padahal setuju banget, itu bagus banget gitu kan. Kalau kita baca dhamma kan, buku dhamma, ngedengerin dhamma, bagus banget. Keluar pintu langsung lupa coba bayangin. Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Ya, giliran yang benar cepat lupa, giliran yang menyakitkan jadi lupa-lupa. Bahkan mau diingat sampai mati juga. Ada nggak orang yang pernah ngedengar nggak? Atau pernah melakukan nggak? Akan diingat sampai mati. Kan ada orang yang bilang begitu. Saya nggak tahu orangnya ada di sini apa enggak. Akan saya ingat sampai mati. Kalau tipenya demikian, itu mah aturan umur yang rada panjang juga dapat diskon. Ya, kan jantung nggak kuat dong, ingat terus kan? Ya cepat habis kan itu. Nggak kuat, fisik maupun mental itu nggak kuat. Mental pun bisa bikin cepat mati itu. Nanti nih maaf saya mau cerita nih ya. Ada kemarin saya baru dapat cerita ada seorang anak yang akhirnya menyesal. Jujur, anak ini jujur. Mamanya sakit. Beliaunya sebagai tenaga medis. Terus bilang, mama sakitnya ini dan mama gak bakalan sembuh. Udah, tugas jaga dia selesai, kan ada yang jaga. Belum sampai rumah ada yang telepon mama udah gak ada. Ya karena kan mendengar mama gak bakalan sembuh, kaget sama aku udah iya. Makanya hati-hati ngomong, hati-hati. Ya jujur hati-hati makanya ya. Ya harus lihat waktunya, terus caranya gitu. Jangan sampai membahayakan. Ya kasih tahu dengan cara yang lain supaya hati-hati, supaya sabar, supaya kuat. Boleh kasih tahu, ini ada sakit ini, sabar ya, kuat ya. Jangan dibilang gak bakalan sembuh, ya udah ya. Nah begitu. Jadi sikap mental pun itu bisa putus gitu, mematikan. Jadi harus hati-hati. Ya, jaga diri baik-baik ya. Nah sampai di sini siapa yang mau bertanya dulu, kita masih ada waktu. Nah silakan dulu. Tadi kan ayah ngomong tentang pikiran. Kadang-kadang pemicunya orang lain itu bikin kita kan bersahabat nih. Mereka itu
sering fitnah gitu. Kita udah diemin, kita nggak mau bahas-bahas. Ke saat itu dia bongkar dia sendiri, jadi kita cuma membalikan fakta, bukan mau mengatakan dia itu supaya dia sadar gitu kalau itu juga salah. Itu spontan, marahnya juga dia mulai gitu. Kalau kita nggak ini dia digemilai seolah dia itu mau bener gitu. Padahal posisi kita tuh yang benar, dia itu yang salah. Jadi dia teriak gitu, soalnya kita benar-benar udah salah benar mata dia. Itu gimana menghadapi manusia seperti itu, Maya? Iya, yang namanya sabar itu harus diketahui tidak ada batasnya. Yang namanya sabar nggak ada batasnya. Jangan kan saya udah sabar-sabar ini, dia begitu terus akhirnya saya marah juga karena kesabaran saya terbatas. Kan sudah ada yang bilang begitu ya. Nggak, yang namanya sabar nggak ada batasnya. Tapi kok rasanya ada batas gitu ya rasanya. Yang ada batasnya kekuatan kita berdiam dalam sabar. Jadi sabar tidak ada batasnya, kekuatan kita berdiam dalam sabar itu yang masih terbatas. Nah sekarang pertanyaannya, orang itu yang salah, orang itu yang marahin kita harus bagaimana? Sedangkan kita harus praktek damai kan? Saya cerita. Ini cerita ular. Ular yang di puncak bukit ini suka ceramah. Ular yang baik, ular yang bijaksana suka ceramah. Ular yang di kaki bukit, ini ularnya isengnya iseng jahat. Kan kita juga suka isengin orang, tapi isengnya bercanda gitu ya, bikin ketawa gitu. Ini isengnya iseng jahat. Kalau isengnya lagi kumat, orang lewat dia patok aja dan dia berbisa, ya orang mati. Terus sekali waktu nih, dia udah sering nih iseng ini. Sampai orang-orang penduduk sana sangat takut sama si ular ini. Sekali waktu ular yang di atas katanya suka ceramah, dia bijaksana, kepengen nggak dengerin. Tuh dibilang sejahat-jahatnya makhluk ada baiknya juga. Nggak dengerin nih, naik dia. Si ular yang bijaksana lagi ceramah tentang cinta kasih, tentang meta. Udah dipikir, oh bagus ini, meta ini bagus. Nah ini udah selesai, dia turun lagi, dia pacarin meta, dia juga sabar, belajar sabar. Mana tahu ada anak kecil udah sengaja nginjak ular itu. Anak kecil langsung lompat kaget karena takut dipatok. Tapi dia liatin, kok tumben ular ini diem aja. Dia ambil ranting, dia colok-colok, diam juga ya. Ada temannya lagi ngeliat rame-rame bukan dicolok lagi, digebukin. Karena kan udah kesel selama ya nggak tahu berapa lama gitu kan, digebukin, tetap terus ular diam. Udah selesai, anak kecil juga udah puas, udah pulang. Akhirnya si ular ini naik. Terus ketemu ular bijaksana, dia bilang, ini hasil pendidikan Anda. Ini hasil ajaran Anda. Saya babak belur. Terus si ular bijaksana nanya, gimana ceritanya gitu. Terus si ular bijaksana bilang begini, saya mengajarkan Anda memancarkan meta, tetapi saya tidak melarang Anda mendesis. Jadi kalau Anda mendesis, terus si anak baru mau nyolok aja begitu mendesis sudah kabur kan? Udah gak terjadi apa-apa. Si anak gak lanjut karma buruknya, dia juga gak terluka. Jadi harus menggunakan kebijaksanaan. Jadi mendesis boleh, cuma di dalam batin gak ada bisa, gak ada racunnya. Mendesis saja, karena kita juga harus jaga wibawa, harus melindungi diri gitu. Bagaimana dengan orang itu yang udah salah malah itu nyemprot? Mendesis lah. Makanya saya tinggal dibalik aja. Dia diam sih, akhirnya dia diam. Ya, dia harus ada mendesisnya. Kalau nggak ada mendesisnya dibully seumur-umur. Oh, iya. Ya, makasih. Siapa lagi yang mau mendesis? Tapi jangan gini juga, jangan dijadikan alasan. Ya, sebetulnya mau marah dibilang, akan kata ayah boleh mendesis. Karena mau marah gitu ya. Jangan mendesis ya mendesis gitu. Tapi jangan dengan di dalam batin ini tak kotori. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Gitu. Ya. Siapa yang mau bertanya? Ya. Saat kita meditasi, saat kita mengamati nafas kita, pada saat kita fokus, yang terjadi kita malah mengontrol nafas kita nggak bisa bernafas secara tidak. Ya baik, terima kasih. Pikiran ini seringkali mengintervensi. Padahal
Kan ada istilahnya fokus, ada istilahnya menyadari. Kalau fokus berarti ke samatha, kalau proses menyadari berarti ke vipassana. Sekarang cerita fokus. Berarti kan pikiran ini harus fokus terhadap objeknya. Mana tahu bukannya dia fokus, dia mengintervensi, dia ngatur. Lalu bagaimana caranya? Sadari, oh ini bukan fokus, ini sedang mengatur, udah kembali berusaha untuk fokus. Ini mesti ada trainingnya, karena pikiran memang kebiasaan dia kepo. Kepo banget, bukan urusannya diurus-urus gitu ya. Jadi begitu terus, lakukan training begitu. Jadi jangan kesal, jangan marah, kok begini terus, gimana caranya ya? Berhenti bertanya. Bukan sekarang nggak boleh nanya, bukan. Maksudnya saat meditasi itu berhenti bertanya, maksud saya berhenti bertanya mengenai kenapa, bagaimana dan lain sebagainya. Pokoknya lakukan tugas saja. Oh ini ngatur, udah. Sekarang kembali lagi fokus. Nanti ngatur lagi. Oh ya sudah, kembali lagi begitu terus. Akhirnya nanti bisa. Karena perlu training. Ya, nggak bisa langsung gitu. Tapi ada yang bisa langsung, ada yang nggak masalah. Yang bisa langsung ya bagus, yang nggak bisa langsung ya nggak apa-apa. Nanti prosesnya akhirnya menjadi bagus juga. Makasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Itu ada proses penjinakan. Melihat, balik lagi. Memang ada mengatur, tetapi yang dimaksud tadi pertanyaan mengatur itu gini, ayo masuk, keluar, masuk keluar gitu, itu diatur. Padahal harusnya secara alami. Tapi memang demikian, gak sendirian, banyak yang demikian. Tapi juga berangsur-angsur, akhirnya banyak yang bisa. Tinggal sabar dan terus latihan, ya. Jadi kalau itu prosesnya penjinakan, betul harus jelas. Ini cuma memang ngatur, tapi ngaturnya yang dalam kategori masuk proses penjinakan. Makasih ya. Ya, siapa lagi? Masih ada waktu. Ini Mary? Oh, nah. Sekarang proses meditasinya ini samatha atau vipassana? Samatha ya, oke, nggak ada masalah. Samatha boleh, vipassana pun boleh. Ini meditasi samatha, ini pikiran ramai banget gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Kalau samatha, begitu menyadari pikiran ramai, langsung fokus lagi ke nafas. Pikiran ramai, langsung fokus lagi ke nafas. Nggak usah tunggu apapun. Langsung aja balikin lagi. Tapi nggak ada emosi negatif di situ. Kok pikiran ini begini banget sih, rame apa sih? Nggak boleh gitu. Maksudnya nggak harus ada itu. Cuman tahu. Terus gimana cara orang yang masih latihan, udah sekarang kembali lagi. Langsung pokoknya jangan rewel, jangan cerewet, jangan komentar apapun, langsung aja. Itu the point aja. Kan kadang-kadang kita suka iseng komentar rame, udah ini rame, kita kasih komentar lagi, jadi tambah rame. Ya, jadi sekarang kalau ini pas rame, oh ya tahu ini rame, balikin lagi aja ke nafas. Rame lagi, balikin lagi ke nafas. Ini proses penjinakan. Makasih ya. Siapa lagi? Jadi memang harus melalui meditasi untuk menghilangkan pikiran yang negatif. Ini harus melalui meditasi. Yang melalui meditasi nggak bisa. Karena kan meditasi dia melihatnya kan ke dalam. Kalau hari-hari kan melihatnya kan keluar. Ya, begitu melihat keluar, waduh banyak yang pada masuk. Udah gitu yang dipegang, yang diserap bagian negatifnya aja.
Ya seperti tadi kan buktinya difitnah Mbak ingat sampai mati. Dan mama sebentar lupa. Ya, kan? Jadi pikiran benar-benar harus ada proses penjinakan. Udah jinak, ingat-ingat dijaga. Kalau nggak dijaga dia lihat lagi. Jadi proses pikiran udah dijinakan, dijaga. Kalau udah dijaga, kalau nggak dijaga dia lihat lagi. Jadi perlu dijaga. Udah dijaga harus dilindungi. Dilindungi makanya dipesankan harus bergaul dengan orang yang bijaksana. Supaya dapat masukan-masukan yang bijaksana. Pikiran nih udah jinak, udah dijaga, bergaul sama yang gak bijaksana, yang masuk lagi dia. Jadi harus dijaga, bergaul dengan orang yang bijaksana. Nah itu banyak masukan-masukan yang bijaksana kan. Nah jadi udah jinak, dijaga, dilindungi, dapat lagi masukan-masukan yang positif terus. Nah itu baru terkendali. Banyak orang yang langsung nekat, saya mau langsung mengendalikan pikiran saya, jungkir balik. Pasti jungkir balik. Kayak di jalan tol lagi sekencang-kencangnya tiba-tiba mau ngerem, jungkir balik kan. Jadi mesti bagaimana? Mesti ada prosesnya. Dijinakan dulu, ingat ya ada 4 nih. Dijinakan, dijaga, dilindungi, dan baru akhirnya masuk ke proses pengendalian diri. Gak gampang pengendalian diri, gak gampang, bukan berarti gak bisa. Kalau gak dikerjain, pasti gak bisa. Kalau dikerjain, biar kata itu namanya sulit atau sulit banget, pasti bisa. Memang gak gampang kok. Nah sekarang pertanyaannya begini, yang bikin gak gampang itu siapa? Diri sendiri. Jadi yang harus menyelesaikan diri sendiri. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ya, jadi kita yang memulai, kita yang harus mengakhiri itu. Orang lain bisa nggak? Orang tua kita nih yang mau berkorban nyawanya sekalipun untuk kita, nggak bisa. Nggak bisa mengakhiri dari apa yang telah kita buat. Pembentukan pikiran lah, rusaknya mental dan lain sebagainya nggak bisa. Hanya diri kita sendiri. Jadi jelas, kalau apa yang Buddha ajarkan itu jelas. Jadikan diri menjadi pulau pelindung bagi diri sendiri. Jadi jelas semuanya, ya. Nah satu hal lagi, saya kan jarang-jarang datang ke sini, saya mau pesan aja, udah kasih kode soalnya dari belakang. Begini ya, kita kan dianjurkan untuk menaklukkan diri sendiri kan. Menaklukkan ribuan musuh berulang kali, menang nggak bisa disebut pemenang coba. Tapi menaklukkan yang satu ini, kita baru bisa disebut pemenang. Kenapa kayak gitu? Menaklukkan segitu banyak orang, nggak masuk ke dalam kategori pemenang. Menaklukkan diri sendiri baru disebut pemenang. Karena begitu kita mampu menaklukkan diri sendiri, katakanlah kita mulai mencapai tingkat sotapati, menjadi sotapana, itu alam-alam menderita, pintunya ketutup semua, menang kita di situ. Jadi kenapa? Kita terus dicerah terus. Ayo taklukkan diri sendiri. Ayo jadi pemenang. Begitu jadi pemenang, pintu penderitaan langsung rapat. Buat orang lain masih terbuka, buat kita ketutup kalau kita mencapai. Kalau kita belum mencapai masih mangap juga pintu. Masih terbuka juga. Jadi ya hati-hati dan bersyukurlah kita menjadi manusia, kemudian bertemu dengan Dhamma. Nah keberuntungan ini, berkah ini bukan hasil pemberian, bukan gratis, tapi hasil dari perjuangan kita. Kelihatannya perjuangannya berlanjut. Perjuangannya berlanjut. Sebentar saya minta waktu lagi ya. Kelihatannya perjuangannya berlanjut. Kalau saya misalnya menyebutkan di dalam Anguttara Nikaya kelompok sekian, misalnya kita bicara mengenai Saga, Wirya, Sati, Samadhi, Panya. Sudah. Terus bahasa Indonesianya apa? Saga apa? Semangat. Sati, latihan. Samadhi, ya. Panya, ya. Itu macam-macam. Kalau giliran bahasa Indonesia macam-macam. Giliran suruh ngulang, apa tadi? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Coba bandingkan, lebih lancar bahasa Indonesia atau bahasa Pali? Aneh kan? Sapani bukan hari-hari yang tidak gunakan.
Kecuali kita di Sri Lanka itu masih banyak. Hari-hari digunakan bahasa Pali. Kita di sini bahasa Indonesia yang kita gunakan. Bahasa Pali kita nggak gunakan. Tapi bahasa Indonesia macet-macet, bahasa Pali lancar. Bukan cuma di sini, di banyak tempat. Jadi bahkan saya perhatikan di banyak tempat, di banyak kota, di banyak negara kenanya bahasa Pali kok lebih lancar. Kemungkinan tekad yang ingin bertemu lagi dan bertemu lagi. Jadi dari kehidupan yang lalu memang sudah berlanjut. Dan di sini barusan terbukti lagi. Bahasa Pali lebih lancar, bahasa Indonesia macet-macet coba. Bukan berarti nggak tahu itu. Sada Widya Sate Samadipanya bahasa Indonesia tahu tapi macet. Bahasa Pali segitu lancar. Jadi maksud saya mengambil waktu ini nih dari sisa-sisa waktu yang ada, cerita ini ingat bahwa Buddha Dhamma sudah ada di dalam batin kita sejak dari kehidupan kita. Maka dari itu kita harus jaga. Jadi kekuatan, ikatan, keyakinan kita terhadap Tiratana mari kita perkuat. Semoga semakin hari semakin berkualitas. Dan kita juga berjuang di dalam perjalanan hidup ini untuk menemukan Dhamma sejati dan menjalankan kehidupan sesuai dengan Dhamma sejati, ajaran dari para Buddha. Dan semoga pada akhirnya kita bisa mampu mengakhiri duka dan merealisasi Nibbana.